Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrailah. Awalan naskurullah azza wa jalla alladhi qad ata'na ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati' fi hadzal qur'an insyaallah. Sanian salawat dan salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad kharajna minadz zulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Pertama-tama kita selalu panjatkan kepada Allah SWT, puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat kepada kita. Kedua kalinya, salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari cahaya minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, minadz zulumati ilan nur, minal jahiliyah ilal islamiyah, dari kejahilian kepada menuju Islam. Nah, alhamdulillah adik-adik semuanya masih semangat untuk di bulan Ramadan ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Baskoro pengen berkisah tentang sahabiah yang dijamin masuk surga. Nah, hari ini Kak Baskoro pengen berkisah tentang sahabiah yang bernama Rumaisyah binti Mulhan. Nah, atau yang dikenal oleh khalayak ramai terkenalnya yaitu Ummu Sulaim. Nah, bagaimana kisahnya? Adik-adik semuanya yang di rumah silahkan untuk menyimaknya. Nah, adik-adik, Ummu Sulaim subhanallah, wanita mulia ini subhanallah, sampai Rasulullah SAW ketika itu sampai mendengar langkah kakinya di surganya Allah. Waktu itu Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat, ini suara langkah kaki siapa?" Ternyata malaikat menjawab, "Ini suara langkah kaki Rumaisyah," atau yang dikenal dengan Ummu Sulaim. Nah, adik-adik punya ibu? Nah, kita bisa belajar dengan Ummu Sulaim ini. Ummu Sulaim ini, subhanallah, ketika masuk Islam, di awal-awal kaum Ansor masuk Islam, Masya Allah, beliau begitu banyak cobaannya sebenarnya. Sampai-sampai cobaan yang terbesarnya itu oleh suaminya. Suaminya ternyata belum beriman, adik-adik. Nah, suaminya ini sampai kebingungan. Sampai, ini gimana ya supaya istri saya ini, Ummu Sulaim ini, bisa meninggalkan agama Islam. Sampai-sampai udah begitu rupa dia lakukan, tidak tanggung-tanggung, sampai beliau, sudah, kalau begini, aku tak pergi saja ke Sam. Nah, adik-adik, ternyata ayahnya atau suaminya Ummu Sulaim ini pergi ke Sam, ternyata tidak pernah ketemu lagi, meninggal di sana. Nah, adik-adik, Ummu Sulaim ini sebenarnya punya anak. Masya Allah, anaknya itu, salah satu anaknya itu namanya Anas bin Malik. Nah, siapa Anas bin Malik? Masya Allah, jika adik-adik tahu Anas bin Malik ini, beliau adalah termasuk pembantunya Rasulullah SAW yang ikut sama Rasulullah SAW di waktu kecilnya sampai Rasulullah meninggal dunia. Nah, waktu umur 10 tahun, Insya Allah, ibunya Ummu Sulaim itu menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk membantu Rasulullah di apapun, untuk membantu apapun. Rasulullah menerima dengan lapang dada. Bahagia sekali Ummu Sulaim mendengar anaknya boleh ikut sama Rasulullah SAW.
Masya Allah, Ummu Sulaim ini meriwayatkan hadis, ada 14 hadis adik-adik. Apalagi Anas bin Malik, anaknya yang tiap hari bersama dengan Rasulullah. Adik-adik, siapa yang pengen di rumah atau di rumah? Ya, siapa yang pengen nanti di akhirat ketemu sama Rasulullah? Angkat tangan. Oke. Yang pengen ketemu sama Rasulullah harus punya cinta, kasih sayang dengan Rasulullah SAW. Ummu Sulaim ini beliau sampai merela untuk badannya, untuk jiwanya, membela Rasulullah SAW. Adik-adik, pada waktu perang Uhud, Ummu Sulaim ikut. Ummu Sulaim nah, di situ perannya Ummu Sulaim ketika perang Uhud, beliau itu kalau ada dari kaum muslimin yang kena pedang, kena luka dan sebagainya, beliau mengobati. Ada yang kehausan, beliau yang ngasih minum, adik-adik. Perjuangan Ummu Sulaim tidak hanya sampai di situ, adik-adik semua. Nah, adik-adik, Ummu Sulaim ini ketika beliau sudah menginfakkan hartanya, menginfakkan anaknya, menginfakkan tenaganya untuk Islam, Masya Allah, beliau ternyata diuji oleh Allah dengan kesabarannya. Adik-adik, siapa yang di rumah punya adik? Siapa yang di rumah bapak ibu yang punya putra? Nah, Ummu Sulaim ini diuji sama Allah. Ternyata anaknya yang nomor 2 dari pernikahan Abu Thalhah meninggal dunia. Pertama, itu Anas bin Malik itu dengan Malik bin Zuhair itu masih hidup. Habis itu Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah. Nah, ketika menikah dengan Abu Thalhah, melahirkan satu anak dan sangat dicintainya sama Ummu Sulaim dan juga sangat dicintainya oleh Abu Thalhah. Sampai-sampai ketika masih kecil, Nabi Muhammad SAW mengunyah kurma dan memasukkan kurma, kunyahnya itu dimasukkan ke dalam mulutnya anaknya Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Suatu hari ternyata Allah kasih musibah, cobaan. Waktu itu ayahnya Abu Thalhah baru pergi, tidak ada di rumah. Ummu Sulaim, yang di rumahnya Ummu Sulaim radhiyallahu anha dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berdua di situ. Dan anaknya yang nomor 2 ini ternyata sakit dan meninggal dunia. Sedih, Ummu Sulaim sedih sekali. Anas bin Malik sebagai saudaranya juga sedih. Tapi Ummu Sulaim dengan kesabarannya, beliau bilang sama Anas bin Malik, Anas, cukuplah engkau diam sebelum aku yang mengatakan kepada Abu Thalhah. Adik-adik, tiba-tiba Abu Thalhah datang pulang, dia sambut oleh Ummu Sulaim, disambut dengan luar biasa, dikasih hidangan nikmat, dikasih apapun yang dikasih. Nah, setelah hajatnya selesai, setelah semuanya tenang, baru Ummu Sulaim bilang, Abu Thalhah, seandainya ada seseorang yang meminjamkan
lalu yang orang meminjamkan itu menarik kembali barangnya, terus tiba-tiba orang yang dipinjaminya tidak boleh, itu bagaimana? Wah, itu nggak baik. Kalau orang yang meminjamkan, berarti kalau udah diambil, ya sudah, itu haknya yang dipinjami tadi. Nah, adik-adik, Ummu Sulaim dengan kesabarannya, beliau bilang, Allah yang punya anak kita, dan Allah sudah mengambil anak kita. Abu Talhah waktu itu sangat sedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dalam kesedihannya itu, hari berikutnya lapor ke Rasulullah SAW. Nah, adik-adik, ketika itu Rasulullah SAW mendengar laporan seperti itu, Rasulullah mendoakan, semoga engkau mendapatkan putra, wahai Abdullah Abu Talhah. Ternyata Masya Allah, Ummu Sulaim ternyata mengandung dan mendapatkan anak lagi dari Abu Talhah. Nah adik-adik, ternyata keturunannya Ummu Sulaim ada 10 orang yang hafal Al-Quran. Adik-adik, para orang tua semuanya yang ada di rumah, subhanallah, Ummu Sulaim begitu sabarnya, begitu kuatnya, sampai harus berkorban nyawa dan segala-galanya untuk Rasulullah, untuk Islam. Nah, adik-adik, Ummu Sulaim tidak pernah gentar, tidak pernah takut, dan tidak mau keluar dari Islam. Adik, mungkin kita bisa mencontoh Ummu Sulaim ini, keluarga yang Allah janjikan Ummu Sulaim untuk masuk surga, dan telapaknya terdengar oleh Rasulullah SAW. Adik-adik semuanya, para pemirsa semua yang ada di rumah, mari kita berdoa, ya Allah, semoga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, amini ya Allah. Amini wahai pemirsa semua. Amini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepadamu ya Allah di Ramadan ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang solih-solihah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga seperti Ummu Sulaim ya Allah, sebagai keluarga yang penghafal Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan kami keluarga yang sabar, keluarga sabar ya Allah, keluarga yang sabar dalam menerima ujian Allah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami keluarga-keluarga yang sakinah wa mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, di hari Ramadan ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami, jadikan kami dan masukkan kami sebagai orang-orang yang selalu bersyukur, dan masukkan kami ke jannah-Mu ya Allah. Masukkan kami ke jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, semoga kami bisa bertemu dengan sahabat-sahabiah yang dijamin masuk surga, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Jadikan keluarga kami, jadikan keluarga pemirsa, keluarga yang hadir ini ya Allah, keluarga yang selalu berpegang teguh kepada keislaman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu semuanya, para hadirin semuanya, mungkin itu aja dari Gabaskoro. Kurang melebihnya mohon maaf. Seandainya ada kata salah dari kami, dari saya pribadi,
itu kami mohon maaf. Seandainya ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kami memohon semoga kita semua bisa hadir di dalam surganya Allah. Amin. Itu aja dari Kak Baskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.